Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd. Pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, dan yang mudah-mudahan yang lagi sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat penyakitnya dan bisa sembuh kembali sedia kala. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan lalu kita telah menjelaskan tentang hukum adzan dan iqamah. Seperti yang ana sampaikan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah hukum jamak dan qashar salat. Hukum jamak dan qashar salat. Yang mana perkara ini sudah banyak diketahui oleh sebagian kaum muslimin, mungkin hanya beberapa saja yang perlu diingat, dan mungkin yang lupa perlu mengingat kembali tentang hukum-hukum tentang jamak dan qashar salat. Muallif rahimahullah Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menulis dalam kitabnya, yaitu fil qasri wal jam'i wa salatil maridi wal khawfi, yaitu tentang hukum qashar dan jamak. Kemudian bagaimana tata cara sholatnya orang yang lagi sakit, dan juga bagaimana tata cara sholat orang yang lagi dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Insyaallah kita mulai yang pertama adalah tentang masalah qashar. Ya, qashar sholat kalau kata orang sekarang ya, qashar sholat. Apa itu qashar? Apa itu qashar? Al-qasru huwa salatul rubaiyati raka'ataini bil Fatihati was surah. Qashar artinya salat 2 rakaat, yang mana salat ini aslinya adalah 4 rakaat. Tentu ini adalah salat wajib ya. Kita sekarang berbicara tentang salat wajib, salat 5 waktu. Qashar salat artinya dia sholat 2 rakaat, yang mana jumlah rakaat aslinya yaitu 4 rakaat. Seperti sholat duhur, 4 rakaat. Tetapi dia mengerjakan sholat duhur secara qashar yaitu 2 rakaat. Sholat asar dan juga sholat isya. Ammal maghrib was subh fala tuqsarani likaunil maghribi thulathiyah was subhi thunaiyah. Ya, adapun salat maghrib was subh fala tuqsirani, janganlah di qashar. Salat maghrib dan salat subuh tidak boleh di qashar, tidak boleh dikerjakan separuhnya, enggak. Karena salat maghrib 3 rakaat. Bagaimana separuh 3 rakaat? 1 rakaat setengah gitu. Enggak. Kemudian sholat subuh adalah 2 rakaat. Masa iya kita sholat 1 rakaat saja, separuh dari 2 rakaat?
Maka sholat maghrib dan sholat subuh itu tidak berlaku tentang hukum qasar. Kemudian hukum qasar tersebut, apa hukumnya? Hukmuhu al-qasru masyru'un. Qasar itu adalah disyariatkan. Sebagian para ulama itu khilaf di antara madhab. Ada yang mengatakan qasar adalah sunnah muakkadah. Bahkan ada yang mengatakan di madhab Hanafi adalah qasar adalah hal yang wajib. Ya, hal yang wajib dikerjakan. Nanti bagi orang yang beberapa yaitu bagi orang yang musafir. Karena qasar itu adalah identik bagi orang yang lagi musafir, lagi safar, lagi perjalanan. Qasar. Karena tidak ada selain perjalanan dia bisa qasar atau dia boleh qasar, tidak boleh. Qasar itu adalah bagi orang yang lagi dalam keadaan perjalanan atau lagi dalam keadaan musafir. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat, yaitu Surat Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mengadakan perjalanan di muka bumi, falaysa 'alaikum junahun, maka tidak mengapa bagi kalian an taqsuru minas shalah. Ya, antaqsuru minas shalah, yaitu mengqasar salat. Tadi yaitu yang mana 4 rakaat rakaat asalnya dalam menjadi 2 rakaat. Maka tidak mengapa. Itu dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qaulihi Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila anhu. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masalah qasar, salat dalam perjalanan, ya, salat dalam perjalanan. Maka Nabi SAW mengatakan shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Bahwasanya qasar itu adalah sebuah sedekah, sebuah pemberian Allah, keringanan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Faqbalu shadaqatahu. Maka ambillah sedekah tersebut, ambillah rukhsah tersebut, ambillah keringanan yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kalian, maka ambillah, kata Nabi SAW. Itu adalah tentang qasar, ya, hukum qasar, bahwa qasar adalah boleh dikerjakan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan afdal bagi orang yang lagi perjalanan yang memenuhi syarat dia boleh qasar, dia lebih afdal dia mengqasar salatnya daripada dia menyempurnakan salatnya. Karena apa? Karena qasar adalah sebuah sedekah, sebuah pemberian rukhsah, ya, dari yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka diambil keringanannya. Artinya ketika Allah memberikan keringanan tersebut dan manusia tersebut mengambil keringanan. Di hadis lain mengatakan innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasahu kama yuhibbu ayyu'ta azaimuhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suka, cinta, ya, bagi hamba yang mengambil rukhsah Allah, keringanan yang Allah berikan kepada dia, sebagaimana Allah cinta terhadap hamba yang mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi qasar adalah sebuah apa? Sebuah syariat yang kita apabila kita dalam keadaan perjalanan, maka tentu dengan syarat-syarat yang akan kita jelaskan nanti, apa? Yaitu salat, yaitu dengan mengqasar salat. Kemudian wa muwatabatu Rasul sallallahu alaihi wasallam taj'aluhu sunnatan muakkadatan. Nah, karena seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan perjalanan, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengqasar salatnya, ya, tapi tidak semua, ya, tidak semua perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqasar, karena ada beberapa yang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengqasarnya atau tidak menjamaknya. Yaitu karena seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu, maka para ulama mengatakan taj'aluhu sunnatan muakkadatan. Para ulama mengatakan bahwasanya qasar adalah sebagai hukum, yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan bagi seorang muslim ketika dalam keadaan perjalanan. Idma safar Rasul sallallahu alaihi wasallam safaran
illa qasara fihi wa qasara ma'ahu ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in. Karena Nabi SAW tidak pernah safar, tidak pernah melakukan perjalanan kecuali Nabi SAW mengqasar salatnya, dan para sahabat yang bersama Nabi SAW juga ikut mengqasar salatnya. Ya, hadisnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Umar, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya menemani Nabi SAW dari berbagai perjalanan Nabi SAW, perjalanan atau safar Nabi SAW. Fakana la yazidu fis safari ala rakaatain. Nabi SAW tidak pernah menambahkan atau tidak sholat lebih dari 2 rakaat. Tidak sholat lebih dari 2 rakaat. Wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalika radhiyallahu taala anhum. Demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman. Artinya ketika dalam keadaan perjalanan, mereka radhiyallahu taala anhum tidak pernah sholat lebih dari 2 rakaat. Artinya mereka sholat juga dalam keadaan yang qasar. Kemudian yang berikutnya itu tadi hukumnya. Kemudian yang berikutnya adalah al-masafatul lati yusannul qasru fiha. Jarak yang mana kita boleh mengqasar salat, jarak perjalanan yang mana kita boleh mengqasar salat. Pendengarnya Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, lam yuhaddid Nabi sallallahu alaihi wasallam lil qasri masafatan yantahi ilaiha bil qasr. Nabi SAW belum pernah, atau Nabi SAW tidak menjelaskan secara perinci, secara pasti tentang jarak bolehnya dia mengqasar salat. Jarak perjalanan yang mana boleh dia mengqasar salat. Nabi SAW tidak menjelaskan itu. Wa innama jumhurus sahaba wat tabi'in. Tetapi jumhur sahabat dan jumhur tabi'in wal a'imma dan juga jumhur ulama nadharu ila al masafat allati qasara fiha Rasulullah SAW. Tetapi para sahabat tabi'in dan para ulama melihat ke perjalanan Nabi SAW, ke safar Nabi SAW yang mana Nabi SAW mengqasar salat itu, fawajaduha tuqaribu arba'ata burd. Ya, yang mana semuanya itu adalah mendekati, yaitu ukuran ya, arba'ata burd, 4 burd, yaitu sekitar kalau sekarang yaitu adalah 80 kilo ya, 80 kilo. Pendengar pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan masafah yaitu jarak kita boleh qasar itu para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kemanapun seandainya dia pergi keluar dari kotanya, dia juga sudah boleh mengqasar. Tidak harus menunggu jaraknya adalah 80 kilo. Selama dia keluar dari kotanya, dia sudah boleh qasar. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan dari mazhab bahwasanya kita boleh mengqasar apabila perjalanannya adalah 3 hari 3 malam. Ada yang seperti itu. Apabila perjalanannya 3 hari 3 malam, maka ketika itu dia boleh qasar. Kalau kurang maka tidak boleh qasar. Tapi yang jumhur insyaallah dan yang rajih insyaallah, dan ini adalah bentuk kehati-hatian kita, adalah apabila perjalanan tersebut telah sampai 80 kilo atau melebihi 80 kilo, maka ketika itu kita boleh mengqasar salat kita. Ya. Tetapi bagi pendapat yang mengatakan lain, maka setiap orang memiliki kebebasan untuk berpegang dengan apa yang dia yakini, ya. Selama itu juga berpegang dengan dalil yang sahih tentunya. Kalau seandainya dia berdalil dengan hadis yang membolehkan tentang dia boleh qasar apabila dia sudah keluar dari tempat tinggalnya walaupun tidak sampai ke jarak 80 kilo dia berqasar, maka ya tafadhal, tidak mengapa ya, tidak mengapa. Tapi yang rajih insyaallah
Ya, rajih insyaallah di kitab ini bahwasanya dia boleh mengqashar salat apabila jaraknya sudah 80 kilo. Nggak tahu jarak antara Jakarta Bandung apakah sampai 80 kilo atau lebih ya. Anak kira lebih, maka boleh mengqashar salatnya. Ya, mengqashar salatnya. Tapi itu termasuk masih khilaf para ulama ya, perbedaan pendapat para ulama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ibtida'ul qasri wa intihauhu. Kapan kita boleh mengqashar salat? Kapan kita boleh mengqashar salat? Dan kapan kita tidak boleh mengqashar salat dalam perjalanan? Ada kapan kita dimulai boleh mengqashar salat, ada juga waktu yang mana kita sudah tidak boleh lagi mengqashar salat. Yaitu yabtadi'ul musafir qasr salatihi min mughadaratihi masakin baladihi. Ya, jadi dia boleh mengqashar salatnya ya apabila dia sudah keluar dari rumahnya. Apabila dia keluar, ini ada keluar dari rumahnya. Ada juga yang mengatakan apabila dia sudah keluar dari kota yang mana dia tinggal. Apabila dia sudah keluar dari kota yang mana dia tinggal, maka dia boleh mengqashar salatnya. Tapi dengan catatan tadi, apabila memang tujuannya adalah sudah memenuhi syarat 80 kilo tadi. Artinya awal dia boleh mengqashar itu apabila dia keluar dari tempat tinggalnya atau keluar dari kota yang mana dia tinggal. Kemudian wa yastamirru yaqsuru mahma talat muddatu safarihi ila an ya'uda ila baladihi. Bahwasanya qashar itu tetap dia kerjakan selama dia dalam perjalanan sampai dia kembali ke rumahnya. Sampai dia kembali ke rumahnya, berapa hari dia perjalanan, dia tetap boleh mengqashar salatnya. Illa, tetapi, nah ini diperhatikan tetapinya nih. Illa an yanwiya iqamata arba'ati ayyamin fa akthar fi baladin ma yanzilu bihi fa innahu yutimmu la yaqsur. Tetapi apabila dia sudah berniat di tempat tujuannya tersebut, dia ingin tinggal atau ingin mukim di sana 4 hari atau lebih, ya, 4 hari atau lebih, dan tinggal di sana, maka ketika itu dia tidak boleh qashar. Dia tidak boleh qashar, maka dia harus mengerjakan sholat dengan sempurna, yaitu dengan rakaat yang sempurna. Contoh, seandainya kita dari Jakarta ke Surabaya. Jadi kita dari Jakarta ke Surabaya. Kita di Surabaya sudah memiliki keinginan. Tentu di syarat pertama sudah lebih dari 80 kilo, sudah boleh dia mengqashar salat. Tetapi di Surabaya dia sudah memiliki keinginan atau memiliki niat, dia pengen tinggal di sana 1 pekan. 1 pekan sana 7 hari. Nah, 1 pekan ada lebih dari 4 hari. Maka ketika dia ada di Surabaya dengan niatnya yang ingin tinggal 1 pekan, maka ketika itu dia tidak boleh mengqashar salatnya. Karena dengan dia niat iqamah tinggal lebih dari 40 hari, maka dihukumi sebagai orang yang mukim. Ya, dihukumi sebagai orang yang mukim. Walam tabqa al-illatu allati syuri'a min ajliha al-qasru wa hiya qalaqul musafir wa inshighalu balihi bimahami safarihi. Karena ketika sudah dia berniat mukim lebih 4 hari, maka sudah hilang illah dia boleh qashar. Karena orang illah boleh qashar karena dia sibuk dengan perjalanannya, ya, merasa susah dia dalam perjalanannya dan seterusnya, maka ketika itu hilang dia ilahnya. Maka ketika ilahnya hilang, maka dia kembali ke hukum asal, berarti sholatnya adalah 4 rakaat yang asalnya dalam 4 rakaat. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dia mengqashar berapapun dia mau tinggal di tempat tertentu, ya,
boleh dia mengqashar. Ada yang mengatakan seandainya sampai seandainya sampai 20 hari pun tidak mengapa dia mengqashar salatnya selama dia tidak memiliki keinginan untuk tinggal di sana. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Ya, itu pendapat yang kedua ya. Ada yang mengatakan selama dia tidak memiliki niat untuk tinggal di sana, walaupun dia dalam keadaan tinggal di sana 1 pekan kah, 2 pekan kah, maka tetap dia boleh mengqashar salatnya dengan pendapat yang itu. Karena ada di hadis Abu Dawud itu bahwasanya Nabi SAW pernah tinggal di Tabuk, ya di Tabuk di sana 20 hari dan Nabi SAW mengqashar salatnya. Mengqashar salatnya. Karena apa? Nabi tidak memiliki niat atau tidak meniatkan untuk bermukim di sana. Karena pengen sudah selesai keperluan, Nabi SAW sudah mau kembali lagi seperti itu. Itu adalah awal bolehnya kita qashar dan sampai kapan kita meninggalkan qashar tersebut. Tapi insya Allah yang rajih adalah apabila kita sudah meniatkan pengen tinggal di tempat yang kita tuju melebihi dari 4 hari, maka ketika itu kita lebih baik jangan mengqashar salatnya, ya, jangan mengqashar salatnya khurujan minal khilaf, yaitu keluar dari khilaf, ya, keluar dari khilaf, dan kita salat dengan sempurna, yaitu yang 4 rakaat adalah 4 rakaat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kata beliau muallif mengatakan an-nafilatu fis safar. Salat sunnah dalam perjalanan, ya. Salat sunnah perjalanan. Apakah kita boleh enggak kita mengerjakan salat sunnah dalam perjalanan? Idza safaral muslimu lahu ayyatruka sa'iran nawafil. Ya, min ratibatin wa ghairiha ma'ada raghibatil fajri wal witr. Seorang muslim yang mengadakan perjalanan atau seorang muslim yang lagi safar, boleh dia meninggalkan seluruh salat sunnahnya. Boleh dia meninggalkan seluruh salat sunnahnya. Entah itu salat sunnah rawatib, ya, ba'diyah atau qobliyah, salat sunnah rawatib, ataupun salat sunnah yang lainnya. Boleh dia kerjakan ma'ada kecuali 2 salat, yaitu salat al-fajr, yaitu qobliyatul fajr, yaitu salat 2 rakaat sebelum fajar, dan salat witir. Karena 2 salat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 2 salat sunnah ini dalam keadaan hadar, dalam keadaan mukim, dan juga dalam keadaan safar. Karena apa? Saking besarnya fadilah kedua salat sunnah ini, Nabi SAW tidak meninggalkan salat qobliyah fajar dan salat witir. Maka kita sebagai orang muslim mencontoh dong ke Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita dalam keadaan musafir, boleh kita meninggalkan seluruh salat sunnah yang ada, itu salat duha, salat tahajud, salat rawatib, dan salat yang lainnya. Tapi kita lebih dianjurkan atau ditekankan untuk tidak meninggalkan salat kedua fajar, yaitu salat qobliyah fajar dan juga salat witir. Naam. Kemudian kama anna lil musafiri an yatanaffal bila karahiyah ma syaa minan nawafil. Tapi kalau seandainya mau salat sunnah ya tidak mengapa, ya. Seandainya mau salat sunnah ya juga tidak mengapa. Tidak mengapa seandainya dia mau salat sunnah. Faqad shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-duha 8 raka'atin wa huwa musafir. Karena Nabi SAW pernah salat duha 8 rakaat waktu itu dalam keadaan yang musafir. Ya, jadi tidak mengapa kalau seandainya dia ingin walaupun dalam keadaan musafir dia ingin mengerjakan salat sunnah, maka tidak mengapa. Wa kana yatanaffal ala dhahirati dabatihi wa huwa fi tariqati min safarihi. Dan ketika itu Nabi SAW salat di atas kendaraannya. Ya, salat sunnah tadi, salat duha tadi, salat di atas kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya tentang qashar. Umumu al-qasri kulli musafirin. Qashar itu disyariatkan itu dari semua jenis safar.
Ya. Wala farq fil qasri baina musafirin raqibin wa musafirin masyin. Ya, jadi tidak ada perbedaannya dia mau bepergian dengan menggunakan mobil, dia mau bepergian dengan menggunakan pesawat, dia mau bepergian dengan berjalan kaki, dia mau bepergian dengan menggunakan kereta api atau bis, sama saja. Dengan syarat yang tadi, boleh dia mengqashar sholatnya. Ustaz, ini kan dari Jakarta ke Surabaya contohnya, kalau pesawat cuma 1 jam. Cuma 1 jam. Apakah boleh kita mengqashar sholat? Boleh. Karena tidak membedakan, agama tidak membeda-bedakan antara dia mau musafir atau melakukan perjalanan dengan bis atau dengan kereta atau dengan pesawat, sama. Apabila sudah jaraknya 80 kilo dan juga dia tidak berniat untuk mukim lebih dari 4 hari, maka ketika itu dia boleh mengqashar sholatnya. Illal mallah idza kana la yanzilu min safinatihi tula dahr wa kana lahu bi safinatihi ahlun fa innahu la yusannu lahu al-qasru bal alaihi an yutimma salatahu li'annahu kamustautin bis safinah, kecuali orang yang memang tinggalnya adalah di kapal laut, ya, seperti kapal pesiar yang mana dari rumahnya di situ, dia pindah ke sana, dia sudah sama keluarganya di kapal laut itu, maka ketika itu dia tidak boleh mengqashar salat, ya, karena dihukumi bagi dia dan keluarganya adalah sebagai orang yang mukim. Itu adalah penjelasan singkat tentang masalah qashar salat, ya, qashar salat. Kemudian yang berikutnya adalah tentang masalah al-jama'. Tentang hukum al-jama', yaitu menjamak salat. Al-jam'u, jam'u itu artinya menggabungkan, ya. Al-jam'u yaitu menggabungkan antara salat yang ini dengan sholat yang berikutnya. Ya, contoh sebenarnya menggabungkan antara sholat duhur dan sholat asar, atau sholat maghrib dan sholat isya. Itu namanya menggabungkan, menjadikan satu. Tapi dengan 2 salam, ya, menjadikan satu, itu namanya al-jama'. Bagaimana? Apa hukumnya jama'? Hukum al-jama' adalah rukhsatun jaizah. Hukumnya jama' adalah boleh. Ya, boleh. Jama' itu adalah boleh, hukumnya adalah tidak mengapa. Dan rukhsah termasuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sangat terpuji kita mengambil keringanan yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian dalil tentang masalah jama' itu apa? Ya, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya dari hadis sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, wa fihi qal, yaitu Jabir ikut bersama Nabi SAW ketika haji, ya, haji wada. Kemudian berkata, fa'ata batnal wadi fa khataban nas thumma addana thumma aqama fa shallat dhuhr. Itu ketika di haji tersebut, Nabi SAW ketika di sebuah lembah, Nabi SAW berpidato, kemudian Nabi SAW mempersilahkan orang untuk adzan, Bilal untuk adzan. Ada seorang sahabat, ya, ada salah satu dari sahabat, Nabi SAW memerintahkan untuk adzan dan iqamah. Fasallat duhur, kemudian Nabi SAW sholat duhur. Ya, kemudian Nabi SAW sholat duhur. Thumma aqama fasal asr, kemudian Nabi SAW menyuruh lagi untuk iqamah, dan Nabi SAW kemudian sholat asar. Walam yusalli bainahuma syai'a, dan Nabi SAW tidak sholat sunnah di antara keduanya, dan tidak ada sholat sunnah ba'diyah duhur ketika itu. Ya, itu menunjukkan bahwasanya jamak itu disyariatkan. Nabi SAW menjamak sholatnya, yaitu sholat duhur dan sholat asar di satu waktu, di satu waktu. Sifatnya bagaimana sifat jamak tersebut? Sifatuhu al-jam'u huwa ayyusalliyal musafir
ad-duhra wal asra jam'a taqdimin fayusallihima fi awwali waqti ad-duhr. Ya. Yaitu jamak itu terbagi menjadi dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu seperti apa? Yaitu dia memajukan sholat tertentu ke sholat yang pertama. Contoh, duhur dan asar. Kalau dia ingin jamak takdim, maka setelah dia sholat duhur, sholat asarnya dimajukan ke waktu sholat duhur. Itu jamak. Itu namanya jamak takdim. Artinya jamak takdim adalah, contohnya adalah dia sholat duhur, kemudian setelah dia sholat duhur, kemudian dia sholat asar di waktu duhur. Ya, sholat asar di waktu duhur. Itu namanya jam takdim. Artinya dimajukan. Sholat asarnya dimajukan ke waktu duhur. Adapun kalau jamak takhir adalah dia mengakhirkan waktu duhur ke waktu asar. Ya, dia mengakhirkan waktu duhur ke waktu asar. Dia boleh tidak mengapa. Dia mengakhirkan waktu duhur ke waktu asar. Tetapi yang dia harus kerjakan adalah sholat duhur terlebih dahulu. Ya, sholat duhur terlebih dahulu, kemudian sholat asar. Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya. Kalau dia mengakhirkan waktu maghrib ke waktu isya, maka yang pertama dia kerjakan adalah sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah sholat maghrib selesai, setelah itu adalah sholat, yaitu sholat isya. Adapun subuh, maka tidak berlaku jamak, ya. Sholat subuh tidak berlaku jamak. Karena begitu juga Nabi SAW mengerjakan jamak takdim dan jamak takhir. Adapun bagi orang yang musafir adalah qasar dan jamak. Bahwasanya bagi orang musafir dia boleh qasar dan jamak. Ya, orang musafir, orang lagi perjalanan, dia boleh qasar dan jamak. Artinya apabila dia ingin mengerjakan sholat duhur dan sholat asar, bagi orang yang musafir, berarti dia pertama kali mengerjakan sholat duhur 2 rakaat, kemudian dia sholat asar 2 rakaat di waktu apa? Di waktu duhur kalau seandainya jamak takdim. Tetapi kalau seandainya jamak takhir, bagi orang yang perjalanan adalah dia mengerjakan 2 rakaat sholat duhur, kemudian 2 rakaat sholat asar di waktu asar. Itu adalah tentang jamak dan qasar ketika dalam keadaan perjalanan. Dan ini banyak sebagian kaum muslimin tidak faham masalah ini. Ya, banyak sebagian tidak semuanya tidak faham masalah jamak dan qasar. Nah, kemudian ada waktu-waktu selain atau ada beberapa keadaan selain musafir selain perjalanan yang mana dia boleh jamak. Ya, bukan qasar. Ingat, bukan qasar. Ada beberapa keadaan yang mana dia boleh jamak sholatnya, entah itu jamak takdim atau jamak takhir. Ya, jamak takdim. Tapi ada beberapa yang hanya saja diperbolehkan, yaitu jamak takdim saja. Ya, kama anna li ahlil balad. Ya, seperti orang yang mukim nih. Orang yang mukim boleh menjamak. An yajma'u bainal maghribi wal isya'i fil masjid lailatul matar. Ya, bahwasanya bagi orang yang mukim, dia boleh menjamak antara maghrib dan isya di dalam masjid ketika dalam keadaan hujan. Ya, ketika dalam keadaan hujan. Atau wal bardus syadid aw rih. Ya, atau dalam keadaan apa? Angin yang sangat kencang, yang sangat dingin sekali, yang tidak seperti biasanya. Idza kana yashukku alaihimur ruju' ila salatil isya bil masjid. Karena ditakutkan dia susah untuk kembali ke masjid untuk mengerjakan salat isya. Artinya jamaknya gimana? Yaitu jamak takdim. Artinya salat maghrib, setelah itu dia salat isya.
tetapi tanpa qasar karena dia mukim. Tanpa qasar. Kenapa? Karena tadi ada hujan yang sangat lebat. Kemudian mungkin karena sangat dingin sekali. Ya, atau mungkin karena angin yang sangat kencang. Sangat kencang. Yang mana dia susah atau kesulitan untuk kembali lagi ke masjid untuk mengerjakan sholat isya. Maka ketika itu dia boleh menjamak sholatnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Imam Al-Bukhari. Bahwasanya qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya fi lailatin mutirah. Bahwasanya Nabi SAW telah menjamak salatnya, yaitu salat maghrib dan salat isya di malam yang hujannya lebat sekali. Nabi SAW menjamak salatnya. Dan juga Nabi SAW juga di hadis yang lainnya, di hadis Imam Muslim yang lainnya, jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal 'ashri wa baina al-maghrib wal isya min ghairi khaufin, ya, min ghairi khaufin wala safar. Bahwasanya Nabi SAW pernah menjamak salat duhur, salat asar atau salat maghrib dan salat isya, ya, bukan karena dalam keadaan takut dan juga bukan dalam keadaan safar. Yaitu riwayat mengatakan, sebagian ulama menjelaskan bahwasanya dalam keadaan yang hujan yang lebat. Itu, ya. Itu adalah tentang hukum-hukum jamak. Kemudian ada lagi yang dia boleh menjamak salatnya. Ya, yaitu adalah apa? Wa kama anna lil maridi an yajma'a baina adh-dhuhraini wal isya'aini idza kana yashukku alaihi ada'u kulli salatin fi waqtiha. Orang sakit boleh enggak dia menjamak salatnya? Boleh. Apabila yang sakit tersebut merasa kesusahan, merasa kesulitan untuk mengerjakan sholat di waktunya. Mengerjakan sholat di waktunya dia susah, atau takut dia tertidur, mungkin setelah dia minum obat takut tertidur, akhirnya keluar waktu sholatnya, nggak bisa sholat di waktunya, maka ketika itu dia boleh menjamak sholatnya. Ya, id illatul jam'i hil masyaqqah, karena alasan dia boleh menjamak karena apa? Masyaqqah tadi, karena kesusahan tadi. Bagi yang sakit, ya, kesusahan tadi bagi yang sakit. Famata hasratil masyaqqah jazal jama'. Tapi famata hasratil masyaqqah jazal jama'. Selama dia menjumpai atau mendapati suatu hal yang kesusahan bagi dia, maka dia boleh jamak. Ya. Wa qad ta'arrudul hajatu asyadidatu lil muslim fil hadar kal khauf ala nafsin aw irdin aw malin fayubahu lahul jama'. Dan juga beberapa perkara-perkara yang kesusahan-kesusahan atau kesusahan-kesusahan yang dia hadapi, seperti apa? Dia takut hartanya dicuri orang. Ya, hartanya dicuri, memang takut hartanya dicuri orang, atau memang nyawanya terancam. Ya, kalau seandainya dia harus datang lagi ke masjid atau dia harus sholat di waktunya, nyawanya terancam atau hartanya terancam, maka dia boleh mengerjakan sholat dengan dalam keadaan jamak. Karena apa? Masyaqqah tadi, karena kesusahan tadi. Dalilnya apa? Yaitu dalil hadis Muslim, bahwasanya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah jama'a Rasulullah sallam baina ad-duhri wal 'ashri wa baina al-maghribi wal 'isya'i min ghairi khaufin wala matarin. Wa fi riwayah min ghairi khaufin wala safar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat duhur dan asar, salat isya dan salat maghrib dan salat isya, bukan karena dalam keadaan takut dan bukan dalam keadaan yang hujan, dan juga bukan karena dalam keadaan yang khauf, takut, dan juga bukan dalam keadaan yang dalam keadaan perjalanan. Walaupun semuanya itu boleh, tetapi ada alasan lain, yaitu karena sakit. Alasan yang lain karena sakit. Jadi orang yang sakit itu boleh menjamak sholatnya. Ya, seandainya dia tidak bisa turun, atau untuk mengambil wudhu susah lagi mengambil wudhu ketika mau sholat lagi karena sakitnya tadi, dia boleh menjamak sholatnya. Ingat, dijamak bukan dikosor. Dijamaknya artinya adalah 4 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Bukan kosor, karena kosor
hanya bagi orang yang musafir, yaitu dalam keadaan perjalanan. Itu insya Allah kajian kita pada kesempatan kali ini tentang hukum jamak dan qashar, ya, hukum qashar dan jamak dalam sholat. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan menjelaskan tentang hukum sholatnya orang yang sakit. Ya, kita tadi sudah menjelaskan bahwasanya orang sakit boleh menjamak sholat. Tapi bagaimana tata cara sholatnya orang sakit sehingga dia sholat dengan sempurna atau dengan apa yang diharapkan atau yang sesuai dengan syariat Rasulullah, yaitu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Nabi SAW telah menjelaskan langsung tentang tata cara bagaimana orang yang sakit itu sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Wasta'fu minkum ala hadal liqa. Wa nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرفكم بنفسي. أنا محمد روفا حبيبي. عمري 7 سنوات. أسكن في جولدن ستون تانغران. أنا إندونيسي. أنا من إندونيسيا. أدرس في مدرسة الولدان الإسلامية. أتعلم فيها القرآن والفقه والعقيدة واللغة العربية والإنجليزية. هوايتي سباحة ورياضة الجري. أنا سعيد وأحب مدرستي. شكرا أمي، شكرا أبي، وشكرا معلمتي وأساتذتي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. وداعا إلى اللقاء. يا حبيبي، أي سورة تقرأ يا حبيبي؟ سورة النجم. النجم. تفضل يا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Abu wa Umu, Rofa Habibi ini merupakan kelas 1 markas ya. Masya Allah. Rofa Habibi, kam juz'an tahfadz minal Quran? Hafiztu 4 ajza' alhamdulillah. Masya Allah. Abu wa Umu, alhamdulillah, Masya Allah. Ini peserta didik kita yang kelas 1 dan alhamdulillah beliau ini Rofa Habibi ini sudah hafal 4 juz ya. Juz 30, juz 29, juz 28, juz 27. Tapi masih surah Najm. Masya Allah. Dan alhamdulillah di awil dan alhamdulillah jika siswa atau peserta didik kita yang sudah hafal dalam 1 juz, maka biasanya suka tes langsung dites oleh Syekh langsung dari Yaman, salah satunya oleh Syekh Ahmad Al-Yamani yang